Malam itu, hujan turun deras di kota kecil bernama Sukaharjo. Petir menyambar dan angin membuat jendela-jendela bergetar. Nadia, seorang perempuan muda berusia 27 tahun, baru saja menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Kertasnya kusam, seperti sudah berusia puluhan tahun. Isinya singkat. Datanglah ke rumah di Jalan Melati, nomor ke-9. Sudah saatnya kau tahu yang sebenarnya. Awalnya ia ingin membuang surat itu. Tapi di bagian bawah amplop, ada satu hal yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Tanda tangan ayahnya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Esok harinya, Nadia datang ke alamat itu. Rumah besar bercat abu-abu, berdiri di tengah halaman penuh daun kering. Rumah itu, rumah masa kecilnya. Tapi ia tidak pernah kembali sejak tragedi kebakaran yang menewaskan ayah dan ibunya. Kini, rumah itu tampak kosong dan sunyi. Pintu depan terbuka sedikit, seolah memang menunggu kedatangannya. Begitu melangkah masuk, aroma debu dan kayu terbakar langsung menyeruak. Di ruang tamu, foto keluarga masih tergantung di dinding. Tapi wajah sang ayah di foto itu terbakar setengah. Suara lantai berderit membuat Nadia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun, ia merasakan angin dingin bertiup dari arah kamar ayahnya. Di dalam kamar itu, semuanya masih seperti dulu. Meja kerja, lemari kayu, dan kursi rotan yang dulu ayahnya sukai. Tapi kini di atas meja tergeletak amplop lain, identik dengan surat yang ia terima kemarin. Tangannya gemetar saat membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Jangan percayai apa yang kau ingat. Lalu di bawahnya tertulis, Lihat, di bawah lantai. Nadia menatap lantai kayu di bawah meja. Salah satu papan tampak lebih baru dari yang lain. Ia mencongkelnya dengan obeng tua dan menemukan sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya ada rekaman kaset lama dengan label tulisan tangan. 31 Desember tahun 2005. Tanggal itu adalah malam sebelum rumah ini terbakar. Nadia mencari tape recorder di sekitar ruangan dan menemukannya di rak buku, masih berdebu tapi tampak utuh. Ia menekan tombol play. Suara rekaman berderak, lalu terdengar suara ayahnya. Jika kau mendengar ini, berarti kau sudah kembali. Nadia, rumah ini menyimpan sesuatu yang bukan milik kita. Malam ini, mereka akan datang lagi. Lalu terdengar suara lain, suara perempuan, lembut tapi dingin. Kau tidak bisa menyembunyikannya. Arman, dia harus tahu. Ayahnya membentak. Jangan dekati anakku! Rekaman berakhir dengan teriakan panjang, lalu suara api menyala. Nadia menjatuhkan alat pemutar kaset itu. Napasnya memburu. Api, teriakan, itu malam kebakaran yang ia pikir disebabkan korsleting listrik. Lalu, apa maksud ayahnya dengan Mereka akan datang lagi. Siapa mereka? langit mulai gelap.
Jam dinding tua berdentang 7 kali dan tiba-tiba lampu rumah berkedip. Nadia berlari ke ruang tamu, tapi pemandangan di depannya membuat darahnya berhenti mengalir. Foto keluarga di dinding kini utuh kembali, wajah ayahnya sudah tidak hangus. Tapi wajah ibunya berubah. Tatapannya dingin, senyumnya terlalu lebar. Dari dapur, terdengar suara langkah kaki pelan. Siapa di sana? Seru Nadia. Tidak ada jawaban, tapi suara piring pecah terdengar, diikuti bisikan pelan. Kau sudah besar sekarang. Ia menoleh ke arah suara dan melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di ambang pintu dapur. Tubuhnya berasap, kulitnya seperti terbakar. Ibu. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong. Kenapa kau tinggalkan ibu di dalam rumah, Nak? Nadia menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Saat perempuan itu mendekat, udara di sekitar menjadi dingin menusuk tulang. Kau lari dan membiarkan mereka masuk. Nadia berusaha mengingat malam kejadian. Dalam kepalanya, ada potongan-potongan ingatan yang dulu ia abaikan. Suara ayah berteriak, pintu kamar terkunci, ibu menangis di dapur. Tiba-tiba, sesuatu berbisik di telinganya. Buka pintu ruang bawah tanah. Ia teringat rumah ini punya ruang bawah tanah kecil, tapi dulu selalu dikunci ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia mencari kuncinya di laci meja kerja. Tepat di bawah tumpukan kertas, ia menemukannya. Pintu ruang bawah tanah berat, berkarat, dan setiap engselnya berderit keras. Di bawah sana gelap total. Hanya cahaya senter kecil di ponselnya yang menembus kegelapan. Langkahnya bergema pelan di antara dinding batu, hingga ia melihat satu kursi tua di tengah ruangan, dan di atas meja besi, foto seorang perempuan asing. Perempuan itu bukan ibunya. Di belakang foto tertulis, "Ibu kandungmu ke 1997. Dunia Nadia seakan runtuh. Ayahnya menyembunyikan identitas ibu kandungnya. Lalu siapa wanita yang meninggal di rumah ini? Di dinding ruang bawah tanah, tertulis dengan cat merah kusam. Dia bukan ibumu, dia penjaga rumah ini. Lampu ponselnya padam tiba-tiba, gelap total. Dari kegelapan terdengar suara langkah kaki banyak seperti orang berjalan perlahan di sekelilingnya. Lalu terdengar suara perempuan. Kau membuka pintunya lagi. Sekarang mereka bisa keluar. Udara berubah dingin, napasnya terlihat seperti uap. Tiba-tiba ada tangan dingin memegang bahunya. Nadia berteriak dan berlari menaiki tangga, tapi pintu ruang bawah tanah tertutup sendiri dengan keras. Ia membenturkan bahunya ke pintu tidak bisa dibuka. Dari dalam kegelapan, suara-suara berbisik semakin keras. Tinggal di sini bersamaku, Nadia. Kau bagian dari rumah ini. Pagi hari,
Polisi datang setelah menerima laporan warga soal suara teriakan dari rumah tua itu. Mereka menemukan pintu depan terbuka dan semua ruangan penuh debu, tapi tak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Di meja ruang tamu hanya ada satu surat baru, tinta masih segar, tulisan tangannya sama seperti surat pertama. Aku sudah tahu yang sebenarnya. Rumah ini memang tempatku. Namun, sidik jarinya tidak ditemukan dimanapun. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun deras, lampu rumah di Jalan Melati nomor 9 selalu menyala sendiri meski rumah itu tetap kosong.